Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islami. Pernah gak sih hati kalian merasa sangat gundah, berat dan sulit tenang? Rasanya semua terasa penuh beban dan tak kunjung berkurang. Jangan khawatir, ada jalan keluar dari Allah yang sangat mudah dan ampuh. Yuk simak sampai selesai. Kembali lagi di kanal Islam Berseri yang insya Allah selalu memberi manfaat dan menambah iman. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana menghadapi hati yang gundah, sedih, dan penuh kegelisahan. Kalau hati sedang diliputi kesusahan, rasa berat, dan pikiran tak menentu. Ingat, Allah sudah siapkan solusi terbaik. Solusi itu adalah lewat doa dan zikir yang merupakan obat paling mujarab dalam Islam. Kita akan belajar dari dua sumber hadis dan doa yang sangat kuat yang insya Allah bisa menjadi penolong kita semua. Yuk, kita belajar dan praktekkan bersama. Sahabat Islami, kita semua tahu bahwa manusia ini tidak lepas dari ujian dan musibah. Kadang hati ini dilanda duka nestapa yang begitu mendalam, yang membuat nafas terasa berat dan pikiran selalu terganggu. Ulama menyebut kondisi ini sebagai al-huzn, kesedihan yang bisa berkaitan dengan masa lalu, atau alham, kekhawatiran yang berkaitan dengan masa depan, dan algham, kegundahan yang berhubungan dengan keadaan saat ini. Ketiga gejala hati ini bila tidak kita atasi akan membuat hati kita lemah, tidur pun tidak nyenyak, hati tidak tenang, dan wajah pun menunjukkan kesedihan. Tapi tahukah kalian bahwa satu-satunya jalan keluar dan penawar terbaik dari kegundahan ini adalah kembali sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar sekali, dengan menghambakan hati, mengingat dan mengagungkan Allah, menyibukkan diri dengan tauhid dan iman, serta terus bermunajat. Insya Allah, kegundahan dan kesedihan akan sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi, bila hati sedang gundah, dekatkan terus diri kepada Allah. Bacalah zikir, doa, dan hayati makna dari setiap doa yang diajarkan Nabi. Karena zikir adalah kunci ketenangan hati, penyejuk jiwa, dan penawar segala kegelisahan. Sahabat Islami, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang sangat mujarab yang bisa kita baca kapanpun saat hati penuh keprihatinan dan kegelisahan. Berikut ini beberapa doa dari hadis yang sahih dan banyak diriwayatkan. Pertama, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW tatkala ditimpa kesusahan beliau SAW mengucapkan doa berikut ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang artinya, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tiada ilah selain Allah, pemilik dan penguasa arsy yang agung. Tiada ilah selain Allah, pemilik dan penguasa langit, bumi, dan arsy yang mulia. Yang kedua, kita juga disarankan untuk membaca doa berikut ini yang luar biasa manfaatnya saat hati sedang penuh kegelisahan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud berikut ini. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Maka jangan biarkan aku mengurus sendiri urusan itu walau sekejap mata, dan perbaikilah semua urusanku. Tiada ilah selain Engkau. Sahabat Islami, doa yang ketiga adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika memohon ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang berada di dalam perut ikan paus, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW bersabda, Da'watu zinnuni izda'awah wa fi batnil huti, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min zolimin.
fa innahu lam yada'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaba Allahu lahu. Yang artinya, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Engkau. Sungguh aku adalah hamba yang zolim. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim membacanya untuk suatu keperluan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Dalam doa yang keempat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai memiliki derajat yang sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma ini abduka, wabnu abdika, wabnu amatika, nasiyati biyadiki, madin fiya hukmuka, adlun fiya kadauka. As'aluka bikulismin huwalaka, samaita bihi nafsaka, au anzaltahu, fi kitabika, au alamtahu, ahada min halkika, au istatarta, bihi, fi ilmil gaibi indaka, antaj'ala, Al-Qur'ana rabi'a kalbi, wa nura sadri, wa jala'a husni, wa dahabahami. Yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, dan anak lelaki dari hambamu yang lelaki, dan anak lelaki dari hambamu yang perempuan. Nasibku di tanganmu, hukummu berlaku padaku, ketetapanmu adil padaku. Aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang engkau telah menamai dirimu dengannya, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang telah engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib milikmu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap rasa resahku. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa barang siapa yang tertimpa kesusahan, lalu dia membaca doa di atas, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kegelisahannya dan menggantinya dengan rasa bahagia. Sahabat Islami, bersama doa-doa tersebut, kita belajar bahwa merealisasikan tauhid, mempercayai kekuasaan Allah, dan selalu memohon ampunannya adalah kunci utama mengatasi hati yang penuh kegelisahan dan kesedihan. Ingatlah bahwa di balik setiap kesusahan dan kegundahan hati, pasti ada jalan keluarnya dari Allah. Jangan pernah merasa sendiri dan menyerah. Dekatkan hati kepada Allah, banyak berdoa, dan jangan lupa memperbanyak zikir. Karena sebaik-baik zikir adalah mengingat Allah, dan sebaik-baik doa adalah memohon ampunan. Sebagai penutup, ada sebuah pantun yang penuh makna nih untuk kalian. Hati yang gundah, mari kita atasi. Dengan doa dan iman, hati jadi berseri. Hidup penuh ujian, jangan pernah putus asa. Karena Allah selalu menolong bila kita berserah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke keluarga serta sahabat. Jangan ragu juga untuk meninggalkan pengalaman kalian di kolom komentar agar manfaatnya terus mengalir dan pahala jariah semakin berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ketenangan hati untuk kita, menjauhkan kita dari kegelisahan, dan memberikan kita kekuatan dalam menjalani lika-liku kehidupan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.